Oke, kali ini ada yang menarik. Kita kedatangan Bapak Guru SMA Negeri 4 Wangi-Wangi, Bapak Muhammad Andrawan Habib, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 4 Wangi-Wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifal haluka ya mudarris? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Bapak namanya Bapak Muhammad Andrawan Habib. Ya benar. Kok sama namanya dengan saya, Pak? Ya kan kita sama sebenarnya karena ini teknologi nih, jadi kita kemungkinan bisa sama gitu loh. Oh ya, oke. Kita mungkin bisa langsung pada topik, Pak ya. Jadi Bapak ini kan guru bimbingan dan konseling. Jadi otomatis hampir setiap hari atau banyak menangani yang namanya masalah, ya, masalah-masalah peserta didik. Saya ingin tanya sama Bapak, ya, tentang masalah, seputar masalah gitu. Apa yang bisa dilakukan seseorang ketika dia mendapati sebuah masalah? Mungkin ini bisa didengar oleh peserta didik Bapak ya, siswa-siswi Bapak di SMA Negeri 4 Wangi-Wangi, atau secara umum di seluruh Indonesia ya, remaja-remaja di seluruh Indonesia bisa mendengar ini dan menarik pembelajaran sehingga bisa menghadapi masalahnya dengan baik, mengatasi masalahnya dengan baik. Silakan Pak. Oke, ini pertanyaan sangat menarik sekali ya. Jadi jika pertanyaannya demikian, berarti yang kita bahas tentang problem solving. Ya, apa itu problem solving? Ini adalah salah satu bagian dari proses berpikir ya, berupa kemampuan untuk mengatasi masalah. Ya, untuk mengatasi masalah. Dan ini hal yang paling penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Ya, ini hal yang paling penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena setiap individu memiliki masalah. Kita harus sepakati dulu yang ini ya. Setiap individu pasti memiliki masalah. Oh ya, betul, semua manusia pasti punya masalah. Itu betul. Jadi setiap individu memiliki masalah. Yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana menyikapi dan menghadapi masalah tersebut? Bagaimana mengatasi masalah tersebut? Jadi ketika seseorang mengalami yang namanya masalah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mencoba untuk tenang. Ya, tenang. Relax gitu. Relax. Tunggu Pak, tunggu. Tadi Bapak bilang bahwa hal yang pertama yang harus dilakukan seseorang ketika mengalami sebuah masalah adalah tenang. Bagaimana mungkin seseorang bisa tenang ketika menghadapi sebuah masalah? Karena saya pikir setiap manusia ketika mengalami sebuah masalah pasti dia akan stres, dia akan tidak tenang, dia akan gelisah gitu. Bagaimana mungkin Pak? Ya benar sekali. Pada umumnya setiap orang yang ketika menghadapi masalah dia akan stres, dia akan gelisah, tidak tenang. Tapi ini hanya akan terjadi pada orang yang tidak paham dengan ilmu problem solving. Sebab kalau dia paham, ya, dia akan tenang. Karena pikiran dia, masalah yang akan yang dihadapi itu akan dapat solusi gitu. Akan dapat solusi. Ya. Itulah saya bilang pertama yang harus dilakukan adalah tenang. Saya kasih analogi gini, ya. Kita kalau mau masukkan benang ke dalam jarum, ya, yang kecil itu, kita lakukan dengan tenang enggak? Ya kan, dengan tenang, ya, dengan tenang. Sehingga berhasil. Saya analogikan lagi di hal yang lain. Kalau kita kehilangan kunci motor, gitu, kunci rumah atau kunci lemari, apa yang kita lakukan? Apakah kita garu-garu kepala? Tidak akan dapat solusinya. Tapi yang kita pikirkan, yang kita coba lakukan adalah memikirkan kembali, tenang. Di mana ya tempatnya? Ingat-ingat kembali di mana kita taruh, ya, di mana kita simpan. Kemudian kita bisa temukan dengan tenang. Maka itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk menenangkan diri. Relax. Ya, oke, saya mulai paham Pak. Namun bagaimana kemudian cara seseorang ya menemukan ketenangan itu Pak? Adakah kiat-kiatnya untuk menemukan ketenangan itu? Kan tidak mungkin kita langsung tenang. Gimana cara tenangnya gitu loh? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik lagi nih. Bagaimana kemudian memperoleh ketenangan tersebut? Ya, hal yang perlu kita lakukan untuk memperoleh ketenangan tersebut banyak sebenarnya. Ya, banyak. Di antaranya pertama adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan mendapatkan hati yang tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir.
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan bersyukur kita menjadi lebih kuat? Kita berpikir kembali, masih banyak orang yang mengalami masalah yang lebih berat daripada kita. Memang masalah kita seberat apa sih? Ya, kita berpikir seperti itu. Banyak nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dengan memikirkan hal itu, dengan bersyukur, insya Allah hati kita menjadi tenang. Selanjutnya apa? Meminta kepada Allah pertolongan. Bagaimana? Berdoa, sabar, salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Tuhanmu dengan sabar dan dengan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk mengabulkan segala permintaan kita. Kita mohon kepada Allah untuk, ya Allah berikan saya petunjuk terhadap masalah yang sedang saya alami, ya Rabb. Mohon. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa kita. Allah kabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaki ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Katakanlah, jika ada yang bertanya kepada aku Muhammad tentang aku, maka jawablah, aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku kabulkan doa-doa hambaku yang memohon kepadaku. Allah kabulkan. Maka segera memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita memperoleh ketenangan tersebut, maka kemudian hal yang kita lakukan selanjutnya adalah mengidentifikasi apa penyebab dari masalah yang kita alami. Apa penyebabnya? Sumbernya dari mana ini masalah? Sehingga dari mengetahui itu, kita kemudian bisa memperoleh solusinya. Apa solusinya? Nah, kemudian akan keluar solusi-solusi, ya, beberapa pilihan solusi-solusi. Dari pilihan-pilihan itu kemudian kita lihat mana solusi yang lebih mantap, lebih bagus, lebih baik untuk kita ambil. Dan ketika kita sudah dapatkan, maka coba kita lakukan. Berdiri, bergerak, ya. Jadi bukan berarti tenang itu tidur dan tidak bikin apa-apa, tidur sampai tidak bangun. Malam tertidur jam 12 malam, kemudian kita bangun jam 12 siang. Itu salah itu. Bukan itu tenangnya, bukan, salah. Kita tenang, berpikir positif dengan mengingat Allah, bersyukur, perbanyak sholat, perbanyak ibadah, ya. Kemudian kita berpikir bagaimana solusi dari masalah ini. Itu dia. Masya Allah, sangat berharga, sangat bermanfaat sekali apa yang Bapak baru jelaskan tadi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencoba untuk tenang, ya, mencoba untuk tenang, kemudian dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur, berdoa, ya, sabar, kemudian salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerdas sekali. Nah, seperti itu. Tapi mungkin ini tambahannya, satu tambahan. Silakan, Pak. Ini harusnya dilakukan oleh setiap muslim, ya. Ini harusnya dilakukan oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluar dari setiap problem yang dialami, masalah yang dialami, Allah tawarkan jalan keluar. Dan Allah tawarkan lagi rezeki yang datangnya dari arah yang tiada disangka-sangka. Masya Allah. Ya, seperti itu yang sudah Bapak jelaskan, dan semoga, sekali lagi semoga video ini bermanfaat buat seluruh peserta didik Bapak, ya, khususnya di SMA Negeri 4 Wangi-Wangi atau di seluruh Indonesia yang menyaksikan video pada hari ini, pada podcast Anan Rawan Podcast ini. Dan sekali lagi teman-teman, jika kita punya masalah, tenang, berpikir baik, dan dengan ketenangan itu bisa menghadirkan solusi, ya. Jadi ketenangan itu bisa menghadirkan solusi. So yang pertama, tenang dulu, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bersyukur, salat, sabar, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan
doa-doa hambanya. Engkau meminta, Allah akan kabulkan. Mungkin seperti itu saja Pak. Syukran, jazakallahu khairan. Iya, semoga Bapak selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.